video pembelajaran kali ini, anak-anak akan belajar bersama Bu Novi. Kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ketiga. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ide pokok paragraf. Yang ketiga, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku. Nah, anak-anak, setelah bangun tidur tadi, apa saja yang sudah kalian kerjakan? Apa sudah merapikan tempat tidur? Atau sudahkah membantu ibu di dapur? Ya, bagus sekali. Kita harus saling membantu yang membutuhkan bantuan secara ikhlas dan sukarela. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dan ingat, saling membantu dan tolong menolong adalah bentuk pengamalan sila Pancasila. Berapa ayo? Ya, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang kita akan mempelajari nilai-nilai dalam Pancasila yang harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai Pancasila perlu dikembangkan dalam kehidupan sosial budaya agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan yang dianut. Sikap yang sesuai dengan sila yang pertama, contohnya saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda, tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap orang lain, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu setiap warga negara mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban. Contoh sikap yang sesuai dengan sila yang kedua yaitu mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, tega merasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemudian berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga yaitu cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Hendaknya digunakan dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
terkandung dalam sila kelima, yaitu keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan, baik berupa hak maupun kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Keadilan sosial juga berarti tidak boleh mementingkan diri sendiri, serta adilnya aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Siapa yang melanggar akan diberikan sanksi atau hukuman. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima yaitu menghindarkan diri dari sifat pemborosan, bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras, menghargai hasil kerja keras orang lain, adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Ayo membaca. Bisa kalian lihat juga di halaman 21. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, dari bacaan tersebut, kita akan menentukan ide pokok paragraf. Bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf? Sudah tahu anak-anak? Yuk, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Yang kedua, menentukan inti paragraf tersebut. Yang ketiga, inti paragraf tersebut yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Nah, ini bisa diingat ya, atau bisa juga catat di buku kalian masing-masing. Ide pokok bacaan adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Fungsi ide pokok bacaan adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Nah, kita kembali ke bacaan yang tadi kita baca bersama-sama. Ide pokok bacaannya apa? Nah, yang pertama, paragraf yang pertama yaitu Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Yang kedua, paragraf kedua, nilai-nilai dalam sila Pancasila harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar, anak-anak? Nah, sekarang sudah bisa ya menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf ada dalam kalimat utama. Misalnya tadi dalam paragraf pertama. Dalam kalimat utamanya tertulis Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Memiliki inti tersirat yaitu Pancasila adalah dasar negara Indonesia.
ide pokok paragraf dan kalimat utama, ada juga yaitu kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Nah, kalimat selain kalimat utama dalam paragraf disebut kalimat penjelas atau kalimat pendukung, atau bisa juga disebut kalimat pengembang. Kalimat penjelas berfungsi menjelaskan kalimat utama. Nah, sekarang coba perhatikan peta yang ada di layar. Nah, ini adalah peta kondisi geografis negara Indonesia. Anak-anak tahu di mana letak Indonesia? Ya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berapa luas Indonesia? Luas wilayah Indonesia sekitar 5.193.250 km persegi, termasuk dalam kawasan Asia Tenggara. Nah, coba lihat lagi gambar yang ada dalam layar. Ada 2 gambar ya. Nah, apa perbedaan gambar di sebelah kanan dan di sebelah kiri? Nah, kalau yang di sebelah kanan disebut peta, yang di sebelah kiri disebut denah. Paham anak-anak? Nah, tadi perbedaan antara gambar yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri anak-anak sudah tahu. Peta itu apa anak-anak? Ya, peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Sedangkan denah adalah gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kali ini. Kesimpulannya, ini kita sudah mempelajari tentang contoh sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kita telah mempelajari ide pokok bacaan. Yang ketiga, kita telah mempelajari kondisi geografis Indonesia. Nah, untuk tugas di rumah, anak bisa mengerjakan bersama kelompok kalian masing-masing atau bisa juga diskusikan dengan orang tua kalian di rumah. Tugasnya yaitu yang pertama, sebutkan sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sebutkan sikap-sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga menyenangkan dan bermanfaat untuk anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi kedua orang tuamu. Ya, cukup sekian dari Bu Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.